Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang pertama, mari kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada momentum bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan kemudahan dalam menjalani aktivitas bulan Ramadan pada tahun kali ini. Yang kedua adalah sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat dan juga khususnya para pengikut beliau. Mudah-mudahan senantiasa kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh di atas sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, beliau sampaikan pada kita sampai ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Saya Ilyas Imam Zulfikar selaku moderator kuliah Ramadan pada sore hari ini, insya Allah yang akan memimpin atau memandu kegiatan pada sore hari ini. Dan ada pun susunan acara pada sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara kita kuliah Ramadan sore hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur MA. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kami serahkan kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur untuk para peserta sekalian terus menjaga mikrofonnya dinonaktifkan agar supaya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini bisa kita dengarkan dengan seksama dan penuh hikmat. Kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur dengan temanya pendidikan kepemimpinan Muhammad Nasir, pada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Monggo Ustadz bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lijaru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, Pak Ahmad Hussein dari Mekoinfo, saudara moderator, saudara Ilyas Umam ya. Dan betul Ustaz. Ya, saya Umam sebagai moderator kita pada sore hari ini. Dan semua teman-teman, baik yang ada di pusat maupun di daerah yang berkesempatan waktunya untuk hadir dalam rangkaian acara tausiah Ramadan kita sore hari ini. Seiring dengan itu kita sampaikan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Allah. Ikhwan fillah, kepada saya dimintakan untuk mengisi acara Ramadan ini satu topik yaitu pendidikan yang berjudul yaitu pendidikan kepemimpinan Muhammad Nasir. Tadi saya tambahkan sedikit bagaimana implikasinya pada lembaga pendidikan yang ada. Nah, berbicara mengenai Pak Nasir, tentu kita semua sudah tahu ya, beliau adalah bagian kita tentu sudah hafal betul siapa Pak Nasir, karena dia merupakan tokoh sentral kita ya, di dalam perjuangan kita selama ini, ya, khususnya Dewan Dakwah. Dan beliau juga bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin yang multidimensi, seorang manusia yang multidimensi. Karena beliau sebagai seorang pendidik juga, sebagai seorang politisi juga, karena sejak awal kehidupannya juga beliau ikut dalam dunia politik ya, pernah menjadi aktivis pemuda Islam di Young Islamic Timbon, pernah juga di Partai Syarikat Islam, dan juga pernah di PII, Partai Islam Indonesia, dan
sebagai salah seorang pendiri Masyumi dan juga ketua umum Masyumi dan seterusnya. Sebagai negarawan beliau juga dikenal sebagai Perdana Menteri karir puncaknya tahun 50-51. Sebelumnya beliau sebagai Menteri Penerangan beberapa periode kabinet 3 periode kalau saya salah. Tetapi di antara kepemimpinan Pak Nasir tersebut yang kurang menjadi perhatian kita atau sedikit perhatian kita lah bahwasanya pada hakikatnya Pak Nasir ini mengawali karirnya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ya, beliau sebagai seorang guru. Sehingga beliau akhirnya berakhir generasi yang akan datang. Nah, bagaimanapun kita sudah kenal karena kita bicara soal Muhammad Nasir, saya ingin mengambil waktu beberapa menit ya, untuk mengenalkan beliau secara sepintas. Mungkin yang sudah tahu katakanlah ini ulah kaji, tapi bagi yang belum mengenal beliau lebih jauh, beliau dilahirkan pada 17 Juli 1908 ya, di Alahan Panjang, Sumatera Barat, di Solok, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ya, 1908. Dan Solok itu berada di sebuah daerah yang cukup dingin di tempat beliau di Alahan Panjang itu. Kalau kita pernah ke Sumatera Barat, mengenal ada danau di atas dan danau di bawah, danau di atas dan danau di bawah istilahnya itu. Beliau lahir di sekitar kampung situ. Dan sekarang rumah beliau itu sejak kita beberapa tahun yang lalu dijadikan sebagai rumah yang bersejarah. Pak Nasir itu sebagai pahlawan nasional. Dan beliau wafat pada tanggal 5 Februari 1993 di Jakarta setelah mengalami sakit beberapa waktu di rumah sakit cukup lama. Dan salah satu semboyan yang waktu itu ada di lingkungan Gandawa adalah meskipun beliau sakit tapi beliau tetap bekerja karena kantornya dalam artian surat menyurat dan sebagainya segala macam itu tetap dilakukan dari rumah sakit ya. Begitu tingginya semangat Pak Nasir. Semestinya di rumah sakit orang istirahat, tapi dia tetap lakukan tanggung jawabnya, tanggung jawab keumatannya ya, berhubungan dengan umat dalam batas-batas tertentu. Beliau dilahirkan dari pasangan suami istri Idris Sultan Sarifadu nama ayahnya dan Ibu Khadijah nama ibundanya. Nah di alam Minangkabau dahulu ya dikenal dengan istilah kehidupan di surau. Jadi bagi anak-anak yang berusia 6-7 tahun, 8 tahun gitu, itu kalau sudah malam hari dia tidak tidur di rumah. Lagi laki-laki ya, anak laki-laki. Mereka itu tidurnya di surau. Surau itu istilah di Sumatera Barat itu semacam langgar ya, semacam musala ya. Tempat kegiatan aktivitas sholat dan sebagainya, tapi malam diisi dengan pengajian, dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti bela diri dan sebagainya. Jadi pagi mereka baru pulang lagi. Jadi jika ada anak-anak yang seusia seperti itu, ya 6, 7, 8 tahun itu tidak minat pisarau, anak laki itu bisa diledek atau istilah orang sekarang dibully sama teman-temannya. Buku yang tulis oleh sastrawan Sumatera Barat, A.A. Nafis namanya, judulnya itu adalah Robohnya Surauku. Sehingga kehidupan di surau itu sekarang ini hampir tidak ada yang tahu. Tapi mungkin nanti teman-teman dari Sumatera Barat bisa mengetahui masih ada. Jadi di surau itu mereka selain mengaji juga membaca kitab-kitab kuning ya. Dan di sana Pak Nasir mengenalkan, mensosialisasikan dirinya untuk mengenal dunia ilmu pengetahuan. Pendidikan formal beliau hanya sampai SMA saja Pak Nasir. Tapi pertama sekali beliau tahun 1916-23 itu beliau belajar di HIS. HIS itu tingkat SD kalau kita sekarang ini, atau SR zaman dulu, namanya HIS Adabiyah di Padang. Jadi di Solo itu ada juga madrasah diniyah, di mana juga beliau pernah belajar, ya, madrasah diniyah. Tapi terus beliau pindah ke Padang, dibawa oleh kakaknya Raimah untuk belajar di sana. Dan setelah sampai selesai di HIS, ya, beliau juga melanjutkan pendidikannya ke Mulo.
Mulo itu juga setingkat SMP sekarang ini ya. Juga masih di Padang pada 1923 1927 beliau di sana berprestasi juga. Nah, ketika di Mulo ini beliau sudah mulai mengenal kegiatan berorganisasi kemasyarakatan yang bernama waktu itu ada Young Islamic Inborn. Jadi pada waktu itu berdiri beberapa organisasi pemuda masyarakatan, tapi berdasarkan suku, ya, berdasarkan suku, berdasarkan ras. Gimana? Seperti umpamanya Yong Java, Yong Sumatera, Yong Jawa, Yong Sulawesi, Yong Maluku, dari Maluku dan sebagainya. Jadi itu hanya suku itu saja. Tapi Islam karena lintas suku, lintas ras, ya, menamakan dirinya Yong Islamic Inborn. Jadi JIP itu adalah lintas suku. Suku apapun dia yang penting beragama Islam, dia bisa menjadi anggota JIP. Dan JIP ini memegang peran penting juga nantinya pada 1928 ketika Kongres Pemuda itu ya, yang pertama JIP juga ikut di dalamnya berperan aktif. Jadi kembali ke Pak Nasir, beliau sudah aktif di sana di JIP, ya, sudah mulai mengenal kehidupan berorganisasian di JIP itu. Nah, lalu karena di Padang tidak ada pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi itu adalah Mulo ya, SMP, lalu beliau harus merantau keluar daerah. Pilihannya adalah ke Bandung. Di Bandung itu ada AMS, Administrative School, ya, tingkat SMA. Nah, di sanalah beliau mendidik menempa ilmunya sampai selesai. Nah, dan itulah kali pertama beliau meninggalkan tanah Sumatera ya, dengan kapal laut waktu itu. Dan cita-cita utama beliau itulah ingin menjadi seorang Mr. Inderachten. Mr. Inderachten itu adalah gelar yang cukup prestis pada waktu itu ya. Banyak para orang-orang tua kita ya, mendapat gelar Mr. Inderachten itu. Dan sebagaimana halnya juga Pak Nasir menginginkan sekolah ke arah sana ya. Seperti Pak Mr. Muhammad Rum, Mr. Saparudin Negara, angkatan teman-teman Pak Nasir itu, ya. Mr. Kasman Singomonejo dan sebagainya. Mereka itu adalah pendidikan-pendidikan yang menjurus kepada ahli hukum itu, Mr. Inderachten, yang selain punya prestis juga mendapat gaji yang lumayan besar lah pada waktu itu. Ya. Tetapi semuanya itu berubah ya ketika beliau berada di Bandung ya, beliau mengenal tokoh-tokoh Islam, namanya Ah Hasan ya, Ustadz Ah Hasan yang juga sebagai salah seorang gurunya, dan juga melihat kenyataan yang ada di selama beliau belajar di AMS itu. Apa yang beliau lihat di sana adalah karena beliau melihat banyak masyarakat Islam atau pemuda Islam tapi tidak mengenal Islam, ya, tidak memahami Islam dan tidak menjalankan perintah-perintah Islam seperti salat, puasa dan seterusnya lah. Nah, di sanalah beliau mulai berpikir ya, ini harus menjadi renungan beliau yang mendalam ya. Upaya ini upaya apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini generasi yang menjadi pemimpin di masa depan ini harus memahami Islam dan seterusnya lah. Karena orang-orang tua mereka juga sama ya, karena pendidikannya ke Belanda-Belandaan, bahasa juga bahasa Belanda. Nah, oleh karena itu Pak Nasir sudah mulai merenung di situ ya. Dan bagaimana dia ingin aktif di dalam bidang pendidikan, karena dia merasa yang salah ini bukanlah anak-anak aktif saja, tapi pendidikan yang mereka peroleh. Itu karena pendidikan di zaman Belanda itu kan sekuler, adanya dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, tidak ada pendidikan agama sama sekali sekolah itu. Nah, oleh karena itu beliau terus melakukan upaya-upaya ya, dan akhirnya ketika beliau lulus dari AMS itu, dari AMS itu, beliau ditawari untuk 2 lembaga pendidikan. Yang pertama melanjutkan pendidikan di Mr. Inderachten, sekolah tinggi hukum itu, dengan beasiswa, atau juga bisa ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda, bidang ekonomi. Tapi kedua-duanya ditolak oleh Pak Nasir. Nah, itu banyak yang kaget ya, keluarganya kaget, dan juga gurunya sendiri pengakuan
Pak Nasir itu mengatakan kaget juga, Tuan Hasan kaget itu dalam wawancara Pak Nasir di majalah Tempo ya dijelaskan kaget mereka atas keputusan Pak Nasir seperti itu. Karena banyak pemuda-pemuda paralel itu mengidam-idamkan untuk bisa masuk situ, tapi dia memilih jalan dakwah itu mendirikan. Betul. Apa Ustaz Nur? Mic-nya bisa dihidupkan, Ustaz? Kami di sini nggak bisa mendengar suara Pak Nur. Sudah dengar belum? Sudah, Ustaz. Sudah dengar ya? Sudah, alhamdulillah. Monggo dilanjutkan. Dari tadi kan dengar ya, cuma putus sebentar di tengah gitu ya. Iya, Ustaz. Oke. Baik, selagi Pak Nasir sudah di AMS itu ya, beliau sudah mengajar di Bandung ya, di Mulo dan di Quick School, tingkatan Mulo di Quick School ya. Dan beliau mulai melakukan langkah-langkah untuk mengisi pelajaran agama karena beliau melihat pelajaran agama itu kosong sama sekali di hadapan Pak Jatuh. Dan lebih pasnya beliau mengajar dalam bahasa Belanda, bukan dalam bahasa Indonesia atau bukan dalam bahasa daerah ya, bahasa Sunda di Bandung itu. Tapi beliau memilih bahasa Belanda karena bahasa yang memang mudah dimengerti dan juga merupakan bahasa yang terpelajar lah di kalangan masyarakat ketika itu. Nah, selain mengajar itu, Pak Nasir juga dari ceramah-ceramahnya itu mulai menulis ya sebuah buku yang penting ya karena pertama sekali bagaimana karena banyak sekali pemuda-pemuda pada masa itu tidak memahami salat dan sebagainya, maka beliau menerbitkan sebuah buku ya yang di dalam bahasa Belandanya Gom to Head judulnya itu, yaitu Marilah Salat yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi itu juga pertama dalam bahasa Belanda ya. Dan beberapa buku yang lainnya, tapi itu yang satu di antaranya ya yang diterbitkan supaya masyarakat terpelajar di kalangan pemuda-pemuda itu yang menggunakan bahasa Belanda dapat memahami bahasa yang mereka inginkan itu dengan baik. Nah, di tahun 1932 ya setelah selesai dari AMS dan setelah beliau mengajar, ternyata Pak Nasir juga mengambil langkah yang lain yaitu untuk mendirikan lembaga pendidikan yang formal karena dia melihat implikasi daripada pendidikan dikotomi itu, pemisahan antara agama dan pendidikan umum, tapi dia membuat alternatif sebagai sebuah alternatif. Itu dalam interview saya dengan Ustaz Rusad Nurdin, salah seorang murid beliau ya, Ustaz Rusad Nurdin mengatakan pendis yang didirikan Pak Nasir ini adalah sebuah pilihan alternatif. Karena di sekolah-sekolah pada waktu itu ya, sekolah-sekolah umum pada waktu itu tidak ada pendidikan. Di sekolah umum yang sifatnya umum tidak dimasukkan pendidikan agama, begitu juga di sekolah agama tidak ada pendidikan umum. Jadi beliau melakukan itu, mengintegrasikan. Jadi kalau kita mengenal sekarang ini ada integrasi ilmu pengetahuan, atau ada semacam sekolah Islam terpadu dan sebagainya, itu sudah dimulai zamannya Pak Nasir. Pak Nasir sudah merintis itu. Tahun 1932 di Pendis itu berusia 10 tahun. 32 sampai 42 karena apa? Karena ketika Jepang masuk, Jepang memerintahkan semua sekolah-sekolah ditutup. Hanya ditutuplah, terpaksa ditutup. Tapi ada satu cerita yang menarik ketika mendirikan di Pendis itu ya berjuang betul Pak Nasir ya. Bagaimana sikap seorang dai ya. Beliau tidak hanya menyusun kurikulum, tidak hanya belajar, mengajar dan seterusnya, tapi beliau juga harus mencari pendanaan untuk guru-gurunya dan sebagainya. Nah, di lembaga pendidikan Pendis ini juga beliau rupanya ketemu jodoh dengan seorang wanita namanya Umi Nur Nahar. Ya, Nur Nahar
Umi Nur Nahar waktu itu yang kami selalu memanggil akrabnya Umi, namanya Nur Nahar. Beliau ini sudah mengajar di sebuah lembaga pendidikan TK milik swasta yang namanya TK Arjuna dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan sebagainya. Tapi karena ketertarikan Umi Nur Nahar ini kepada perjuangan Pak Nasir, dia yang meminta untuk dipesertakan di dalam pergerakan pendidikan Islam itu, yang terintegrasi itu, ya, dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, akhirnya rupanya kadarullah ya, jodoh berkah ada, hanya di dalam masa waktu itu beliau melangsungkan bernikah antara Pak Nasir dengan Umi Nur Nahar. Dan satu cerita yang penting juga di sini adalah Umi Nur Nahar itu punya gelang emas, ya. Dan ketika Pak Nasir mengalami tukaran untuk membayar honor guru-guru di Bendis itu, jadi gelangnya Umi Nur Nahar itu ya waktu itu belum ada belum ada peminjaman secara syariah dan sebagainya. Artinya istilah dipajak gadai, digadaikan, dipajak gadai. Dan berkali-kali. Jadi istilah Pak Nasir itu pernah mengatakan gelang Umi itu pindah dari lemari di rumah ke lemari di pajak gadai beberapa kali. Jadi setelah dapat uang, nanti gelang itu ditebus kembali, bayar gaji guru. Nanti pada sekarang lagi begitu juga. Tapi kata Pak Nasir, yang tidak berubah itu adalah air mukanya Umi Nur Nahar, bagaimana keikhlasannya untuk membantu perjuangan Pak Nasir. Nah, ini yang juga satu cerita yang menarik dalam perjuangan Pak Nasir, bagaimana seorang wanita mendukung, istri yang mendukung perjuangan beliau itu. Nah, itu cerita yang menarik di Pendis ya selama 10 tahun, dan Pendis sempat pindah yang di Bandung aja 4 kali katanya dari satu tempat ke tempat karena tidak mampu bayar sewa, harus pindah ke tempat yang lain dari lorong ke lorong ya, dan sebagainya. Dan juga terakhir katanya juga punya cabang-cabang yang ada di Bogor, ada di Jakarta dan sebagainya. Tapi sayang 10 tahun kemudian harus ditutup oleh pemerintah Belanda. Nah, jadi kaderisasi, jadi soal pendidikan itu memang concern Pak Nasir sejak awal, ya, dan sampai akhir hayatnya dia concern pada pendidikan. Dia mengkader pendidikan itu, dia mengkader umat untuk kegiatan-kegiatan dakwah itu juga melalui jalur pendidikan, banyak dilakukan melalui jalur pendidikan. Kita juga mengenal Pak Nasir sebagai seorang yang mempunyai kepribadian yang yang sederhana, ya, hidupnya santun dan selalu berpenampilan sederhana, ya, berakhlak mulia, dan juga beliau teguh dalam memegang prinsip perjuangan. Pada suatu waktu ketika pemerintah memaksakan asas Pancasila diterapkan di semua ormas-ormas Islam, sebelumnya di partai Islam. Nah, Dewan Dakwah waktu itu diharuskan juga mengganti asasnya itu menjadi Pancasila. Tapi alhamdulillah karena keteguhan teman-teman Pak Nasir dan juga sebagian waktu itu di kalangan orang tua kita terbagi dua pendapat. Ada yang tetap ingin mempertahankan Islam sebagai dasar perjuangan kita, atau asas perjuangan dan dakwah, tapi juga karena dipaksa oleh pemerintah dan juga ya supaya kita selamat dan sebagainya, tetap saja terima saja Pancasila. Tapi akhirnya dengan keteguhan Pak Nasir dan juga atas dukungan teman-temannya, mereka tetap mempertahankan Pancasila itu. Ya. Dan ini juga sesuatu prinsip perjuangan yang beliau pegang ya dalam kehidupannya. Nah, beliau juga mendidik, mengaplikasikan kader-kadernya itu dalam bidang pendidikan. Jadi Pak Nasir pada awalnya memang mendirikan lembaga pendidikan yang sifatnya non formal. Ketika mendirikan Dewan Dakwah tahun 1967 itu, beliau mendirikan lembaga non formal yang bernama pertama sekali Akademi Bahasa Arab, Akbar, singkat dengan Akbar. Nah, Akbar berjalan beberapa tahun, lalu berdiri lagi sebuah lembaga pendidikan namanya LPDI, Lembaga Pendidikan Dakwah Islam. Nah, dari sinilah beberapa alumni dari LPDI itu yang sekarang juga ada di Dewan Dakwah yang
karena pendidikannya waktu itu non formal 2 tahun, ya, lalu mereka bisa meneruskan S1 di tempat-tempat yang lain. Banyak alumni LPDI itu yang berkecimpung di Dewan Dakwah sekarang ini, di antara yang saya tahu lah Ustaz Imam Jamroji, di antaranya ada Ustaz Heri, ada Ustaz Samsul Bahri, Ustaz Darwis, dan Ustaz Teten, dan beberapa yang lain. Beberapa yang lain di antara mereka menyebar. Nah, tapi pada akhirnya LPDI waktu itu terus dirubah ya, dalam tahun 1989 itu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang sampai sekarang ini ada. Nah, saya kembali ke cita-cita pendidikan Pak Nasir tadi. Beliau juga berperan penting dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Ya. Beliau adalah salah seorang arsitek dari pendirian STI namanya, Sekolah Tinggi Islam. Tahun 1938 sudah dirintis ya, bersama Bung Hatta dan kawan-kawannya yang lain ya, untuk merintis STI itu. Dan itulah merupakan cikal bakal dari yang sekarang ini namanya Universitas Islam Indonesia. Dan itulah universitas yang tertua di Indonesia. Karena pada waktu itu UI yang masih milik Belanda ya, ITB juga milik Belanda, IPB juga milik Belanda dan sebagainya itu. Tapi yang milik bangsa Indonesia sendiri, produk anak-anak Indonesia sendiri, ya, para intelektual muda Indonesia adalah UI itu, ya, yang sekarang ini di Yogyakarta. Dan kalau kita ke sana itu ada gedung yang namanya Gedung Muhammad Nasir sebagai salah satu kenang-kenangan atau salah satu penghargaan UI setelah Pak Nasir menambahkan gedungnya itu. Dan itu beliau juga ikut membidangi berlahirnya beberapa perguruan tinggi Islam yang lain ya. Ada Unisba di Bandung, ada UIR di Riau, Islam Riau, ada Ustaz Ibnu Khaldun di Jakarta, ada di Makassar, Ustaz Islam Makassar ya, dan beberapa Ustaz Islam yang lainnya beliau ikut mendirikan. Ya. UISU, Ustaz Islam Sumatera Utara, malah beliau di sana itu ada prasasti nama beliau ketika ikut aktif di sana, ya, mendirikan sebuah gedung di salah satu gedung itu prasastinya. Itu juga beliau ikut. Jadi concernnya pada bidang pendidikan. Nah, lalu bagaimana Pak Nasir mengaplikasikan kader-kader ini ke dalam lembaga pendidikan? Nah, itu sejak awal karena kita waktu itu belum ada lembaga pendidikan yang formal, ya beliau mentraining anak-anak dari lembaga pendidikan madrasah aliyah yang sudah lulus ya. Karena keperluan akan dai waktu itu mendesak ya, terutama ketika banyak orang-orang yang ditransmigrasikan ya, kita dulu ada program transmigrasi pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain ya. Tetapi tidak diikuti dengan guru-gurunya atau ustadz-ustadznya. Sehingga di sana misionaris juga cukup menjalankan peran penting untuk mempengaruhi mereka untuk mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan para transmigran itu. Nah, oleh karena itu Pak Nasir juga mengirimkan dai-dainya ya, yang sekarang ini masih ada dai-dai senior kita itu di daerah-daerah terpencil itu, daerah transmigran ya, sama ada di Sumatera Barat, di Lampung, dan di beberapa daerah yang lain. Terus dilakukan pada waktu itu. Dan akhirnya ketika kita mendirikan lembaga pendidikan formal STD itu, itulah merupakan salah satu kader kita yang sekarang ini terus berlangsung ya. Dan ini juga adalah merupakan cikal bakal dari yang dilaksanakan oleh Pak Nasir pada awal perjuangannya. Jadi bagaimana perhatiannya pada pendidikan yang tidak henti-hentinya saya lihat ya. Dan ketika di buku-buku, jadi beliau tidak aja setingkat memperjuangkan lembaga kurikulum Islam dan sebagainya ya, mendirikan lembaga pendidikan Islam, tapi juga beliau concern pada buku-buku yang dibaca oleh anak-anak itu. Jadi pada tahun 70-an itu di dalam buku pelajaran agama di sekolah-sekolah itu dimasukkan aliran kepercayaan. Ya, dalam buku itu ada sebuah aliran namanya aliran kepercayaan.
Nah, di sana Pak Nasir dan kawan-kawannya memprotes ke DPR, ya, memprotes ke DPR ya, untuk berdialog dan sebagainya dan meluruskan tentang aliran kepercayaan itu, dan dia tidak mau ini menjadi pelajaran bagi anak-anak Islam terutama ya, dan ini akan merusak pemikiran mereka kalau itu diajarkan di sekolah. Nah, alhamdulillahnya pemerintah bisa diyakinkan ya, maknanya buku-buku yang menyangkut pendidikan aliran kepercayaan, moral Pancasila dan sebagainya itu ya dapat ditarik lah keberhasilan mereka. Jadi perhatiannya begitu tinggi sampai ke sana. Dan juga Pak Nasir ketika mendapat beasiswa, mendapat penghargaan dari King Faisal Award, ya, beliau ditawari oleh King Faisal Foundation itu, beliau ditawari selain mendapatkan hadiah tentunya tawarin uang, sejumlah uang dan sebagainya ya. Tapi beliau meminta, dia ingin meminta hadiah itu diganti dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak ideologinya. Jadi Pak Nasir itu selain kita tahu selain punya anak biologi yang jumlahnya 6 orang ya, tapi juga punya anak-anak ideologis yang jumlahnya ribuan orang ya, yang meneruskan perjuangan beliau. Dan beliau mulai dari saat itulah dan dakwah mulai mengirimkan tenaga-tenaga dai-nya ke luar negeri ya, ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Riyadh, antara lain ke Mekah dan sebagainya untuk menuntut ilmu. Dan sebagian mereka sudah kembali, ada yang di dalam dakwah, tapi ada juga yang di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah ini juga berdampak bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk mengisi kosongan para pendakwahnya. Ya. Dan integrasi pendidikan terus dilakukan. Ya. Dan sampai sekarang Dewan Dakwah meskipun kita memiliki akademi dakwah, ada STID dan seterusnya dengan sistem pendidikan yang khas itu, tapi jika ada mahasiswa-mahasiswa dari luar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, Dewan Dakwah tetap saja memberikan rekomendasi surat ya, rekomendasi untuk dapat beliau itu diterima di lembaga pendidikan di Timur Tengah dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, Pak Nasir juga banyak menulis buku ya, dan beliau juga concern betul pada guru ya, bagaimana peningkatan bagaimana kita memperhatikan pendidikan seorang guru, karena guru itu adalah merupakan ujung tombak dari sebuah lembaga pendidikan. Umpamanya ini bisa dilihat dari pidato beliau ya, bisa dilihat di dalam buku Kapital Selekta Pak Nasir itu. Beliau berpidato di salah satu rapat Persatuan Islam di Bogor tahun 1934 menegaskan bahwa urgensi pendidikan bagi kemajuan satu bangsa. Maju atau mundurnya salah satu kaum bergantung bagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Jadi guru menjadi perhatian, dan juga beliau juga menekankan maju mundurnya satu negara itu tidak tergantung daripada pendidikan yang diterima oleh masyarakatnya. Nah ini yang dilakukan oleh Pak Nasir ya, perhatiannya pada guru, pada anak didik, pada generasi penerus, meneruskan perjuangannya dan beberapa hal yang lain. Jadi concern beliau dari awal hingga ke akhir hayatnya. Dari sisi kepemimpinan Pak Nasir tentu sudah tidak melakukan kita lagi ya, karena dari jabatan-jabatan yang diamanahkan pada beliau itu ya, baik di dunia nasional maupun internasional ya, baik sebagai Menteri Penerangan ya, sebagai Ketua Umum Masyumi, sebagai Perdana Menteri ya, dan juga di dunia internasional beliau juga pernah aktif di Rabitah Alam Islami, di Muktamar Alam Islami, di Majelis Liga Masjid Sedunia ya, dan beberapa organisasi yang lainnya. Tentu kepemimpinannya sudah teruji betul ya Pak Nasir ya. Dan alhamdulillah kita melihat kepercayaan luar negeri begitu besar pada beliau. Penghormatan luar negeri juga begitu besar pada beliau. Sehingga beliau mendapatkan tanda jasa juga atau tanda penghormatan dari
pernah mendapat penghargaan dari Tunisia ya, dan juga pernah mendapatkan doktor honoris causa dari beberapa perguruan tinggi yang lainnya di luar negara. Jadi maka beliau juga sudah dipanggil dengan Dr. Muhammad Natsir dan diberikan oleh beberapa universitas luar negeri. Waktunya berapa lama nih, Ilyas? Masih bisa kita dialog terus atau ada tanya jawabnya, Saudara Ilyas? Untuk waktu sampai jam 5:30 Ustaz. Jadi masih panjang waktunya, sekitar ada 21 menit lagi Ustaz. Oke, nanti sebentar lagi saya lanjutkan dulu, nanti kita buka tanya jawab ya. Supaya Baik, tidak Ustaz. arah gitu ya. Oke. Nah, kembali ke soal lembaga pendidikan yang sekarang ini kita jalankan, ini adalah merupakan lembaga pendidikan kader ya, yang dicita-citakan oleh Pak Nasir sejak awal ya, bagaimana kita mengisi, dan ini merupakan regenerasi mendatang yang kita lakukan. Dan kita juga mencoba sekarang ini sejak dari lembaga pendidikan formal, tapi juga kita juga ke lembaga pendidikan yang sifatnya informal atau yang kita kenal dengan PKBM itu kita sudah mulai juga ya. Jadi formal dan informal terus kita lakukan ya. Yang penting tujuannya adalah mengintegrasikan ilmu ke dalam penggabungan antara ilmu agama dan ilmu umum ya, integrated knowledge itu ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Nasir sejak tahun 32 itu, mendirikan Pendis dan seterusnya sampai sekarang. Nah, itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bagaimana meneruskan perjuangan beliau itu. Ya. Yang tentunya sekarang sudah banyak kader-kader kita di berbagai daerah ya, para alumni STD, para alumni ADI, dan juga para mereka yang dulu dikirim oleh Pak Nasir luar negeri juga sudah berbagai, sebagian dari mereka ada di daerah juga ya, dengan tugas masing-masing ya, tugas dakwah dan seterusnya. Juga adalah tanggung jawab kita bersama lah, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan dakwah dan pendidikan. Nah, sekarang ini kan Dewan Dakwah, Ketua Umum kita selalu mengatakan penekanan kita ada konsentrasi kita mengenai dakwah dan pendidikan. Jadi penekanan kita di sana. Kita harus terus menggeluti ini ya, dan terus melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dari waktu ke waktu. Makanya sekarang ini kita terus berupaya melakukan pendidikan lanjut. Kalau S1 sudah, ya S2 kita melakukan bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain. Dulu kita pernah dengan Lasnas menyekolahkan sudah hampir, kita punya program 1000 sarjana, 1000 dai ya, yang 400 sarjana, 200 ya, sarjana PhD, ya, doktor, lalu juga beberapa selebihnya adalah pendidikan khusus. Dan alhamdulillah itu dapat kita capai meskipun belum sepenuhnya karena kerjasama dari yang Nasnas berlangsung sampai tahun 2014. Nah, 2 tahun yang lalu kita malah menyekolahkan 13 kader-kader kita untuk melanjutkan pendidikan S3-nya. Tapi juga itu dengan upaya kita sendiri ya, dari pendanaan dari beberapa pihak yang lain. Nah, itu juga sekarang ini belum bisa kita lanjutkan lagi karena terkendala pendanaan juga. Nah, ini oleh Pak Ketua Umum kita yang begitu semangat ya, dan harus kita dukung bagaimana melanjutkan pendidikan semuanya itu, yang meningkatkan pendidikan bisa untuk yang sudah S2 bisa ke S3, sudah S3 bisa juga meneruskan ke lembaga-lembaga pendidikan atau pengabdiannya di lembaga-lembaga pendidikan baik yang ada di lingkungan kita maupun yang ada di luar kita. Saya pikir itu beberapa poin yang saya sampaikan ya, sebagai pemicu untuk kita ingin mendiskusikan ya. Di atas Pak Nasir dalam bidang kepemimpinan tidak kita lakukan lagi ya, tapi sudah saya katakan beliau sudah banyak diamanahkan jadi pemimpin ya, dan beliau kehidupannya ya, sempat di penjara beberapa tahun ya,
dan di dalam penjara beliau tidak henti-hentinya menulis, ya. Dan cintanya kepada bangsa Indonesia tetap berjalan meskipun di dalam penjara beliau mencoba berupaya untuk melakukan ketika kita eh, tidak baik berhubungan diplomatik dan tidak baik dengan Malaysia atau dikatakan konfrontasi dengan Malaysia pada satu ketika itu di zaman Bung Karno, ya. Tapi ketika pemerintahan Orde Baru itu kita kembali melanjut kerjasama kita dengan Malaysia, ya, dan itu salah satu jasa terbesar Pak Nasir juga. Bagaimana dia menulis surat kepada Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu Tunku Abdul Rahman supaya bisa menerima delegasi Indonesia untuk berdialog untuk kerjasama itu. Nah, kita juga melihat bagaimana jasa besar Pak Nasir dalam menyatukan kembali negara kita yang terpecah menjadi negara bagian, ya, negara bagian menjadi satu kesatuan kembali NKRI. Itu juga adalah jasa beliau melalui sebuah mosi integral Nasir yang kita kenal seperti itu. Nah, beliau banyak mendidik kader-kadernya, dan perhatian beliau di sekolah-sekolah umum itu, di perguruan tinggi umum itu adalah juga mendidik guru-gurunya. Jadi pada suatu ketika beliau mengundang beberapa alumni dari ITB, dari Gajah Mada, dan dari berbagai lembaga pendidikan yang lainnya, dari UI dan sebagainya, untuk diadakan pelatihan pada dosen-dosennya itu, supaya mereka juga bisa concern pada pelajaran agama Islam, memberikan pelajaran pada mahasiswa-mahasiswa di sana. Oleh karena itu Pak Nasir sangat concern kepada pembangunan masjid di kampus. Maka itu beliau punya konsep yang disebut dengan 3 pilar umat Islam itu, yaitu masjid, pesantren, dan kampus MPK itu. Itu juga adalah ide Pak Nasir yang teraplikasikan sekarang ini di dalam cita-cita kita yang terus kita kembangkan. Kita kembangkan. Saya pikir sementara gitu, Saudara Ilyas, ya, saya berikan kesempatan barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin bisa menambahkan dan seterusnya. Saya persilakan Saudara Ilyas. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penyampaiannya, penyampaian materi yang kurang lebih 40 menit. Nah, untuk sesi kedua ini adalah sesi diskusi dan kami mempersilahkan kepada para Ilyas, sebentar saya mau nambahkan sedikit yang disampaikan Oke. tadi. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nur. Kita sudah mendapatkan banyak cerita, ya, banyak teladan hikmah yang bisa kita ambil gitu. Saya ingin menambahkan sedikit lah tentang kepemimpinan Pak Nasir ini, ya, modelnya gitu ya. Karena kalau kita perhatikan Pak Nasir itu dia memadukan dua hal gitu. Kenapa beliau nanti menjadi seorang pemimpin dalam berbagai bidang dan punya kreativitas yang tinggi. Karena Pak Nasir ini bukan murni akademisi dan bukan murni aktivis. Jadi beliau itu memadukan dua hal, ya, intelektualisme dan aktivisme. Jadi beliau seorang pembelajar, ya, semangat mencari ilmunya sangat tinggi. Makanya lihatnya Pak Nasir itu mesti senang dengan orang berilmu tinggi. Ya, beliau selalu dekat, ya, dengan Tuan Hasan, dengan Syekh Surkati, dengan Haji Agus Salim. Ciri itu, ya, ciri orang yang dia senang ilmu. Wahirsun, kalau Mbak Syafi'i itu kan syarat mencari ilmu itu lakain wahirsin. Dia haus ilmu. Nah, yang kedua Pak Nasir itu memang dia aktivismenya tinggi juga. Jadi bukan hanya belajar teori-teori gitu ya, enggak. Pak Nasir itu terjun ke lapangan. Terjun ke lapangan, dan dari lapangan itulah beliau mendapatkan pemahaman, ya, kondisi real di lapangan, sehingga apa yang beliau pelajari itu kontekstual, ya, dengan situasional gitu. Jadi maka kalau kita baca tulisan Pak Nasir itu sifatnya dia memberikan solusi. Sama dengan Buya Hamka. Ya, jadi tulisan orang aktivis itu beda dengan akademisi murni.
Nah, Pak Nasir seorang yang punya idealisme, ya, aktivismenya tinggi, kemudian juga apa itu tadi itu intelektualismenya, ya, sehingga meskipun beliau tidak kuliah di perguruan tinggi, tapi sejatinya Pak Nasir itu menjalani satu proses pendidikan tinggi yang sangat berkualitas. Sebetulnya itu bukannya Pak Nasir, ya. Zaman itu banyak kita ketemu dengan Syahrir, ketemu dengan apa namanya orang-orang PSI itu rata-rata lulusan SMA juga waktu itu. Dan dulu karena mereka semangat belajarnya tinggi, ya kalau sekarang orang melihat Rocky Gerung lah gitu ya. Sekarang ini ya S1 aja gitu ya, nggak mau. Ya, tapi karena semangat pembelajarannya tinggi dan dia kontekstual gitu tadi aktivisme itu. Itu apa namanya? Saya kira ini model yang telah kita coba kan di STID Muhammad Nasir misalnya kan mereka bukan hanya belajar di kampus, belajar teori dakwah gitu kan, tapi mereka harus tidur di masjid, terjun ke masyarakat, itu pendidikan. Jadi ini yang harus padukan. Hanya ingat ya Pak Nasir waktu itu begitu ketika beliau SMA loh. Kita sekarang suka terlambat ya. Jadi sudah perguruan tinggi baru aktif. Padahal Pak Nasir itu sejak di SMA sudah aktif ya di dalam pergerakan. Buya Hamka juga sama. Buya Hamka kan 16 tahun pergi ke Jogja. 16 tahun Buya Hamka sudah berguru dengan Ki Bagus Hedikussumo ya, Cokro Aminoto. Jadi dulu apa ya tokoh-tokoh kita dulu mereka di usia belia sudah berinteraksi dengan apa itu pemikir-pemikir ya tokoh-tokoh pergerakan yang apa nanti menjadi pemimpin bangsa kita ini. Saya mau tadi saya cek lagi membaca ada ini tulisan Bung Karno yang menarik. Bung Karno itu ngirim surat apa itu kepada gurunya Pak Nasir ya tahun Tuan Hasan ya. Beliau 2 kali dia di buku di bawah Bendera Revolusi Bung Karno itu mengirim 12 surat tuh ada surat Bung Karno pada Tuan Hasan. Nah pada tanggal 25 Januari 1935 berarti umur Pak Nasir waktu itu baru 27 tahun ya 27 tahun. Ini Bung Karno sudah memuji itu dalam suratnya itu. Bung Karno suratnya begini. Ini Bung Karno waktu dibuang di Flores, ditahan oleh Belanda di Ende. Ya. Jadi kata Bung Karno begini, haraplah sampaikan saya punya komplimen kepada Tuan Nasir. Maksudnya haraplah sampaikan saya punya pujian kepada Tuan Nasir atas ia punya tulisan-tulisan yang memakai bahasa Belanda. Antara lain ia punya inleading di dalam Kom Tot Het Gebed ya, adalah menarik hati. Jadi Bung Karno saja gitu ya, itu tertarik dengan tulisannya Muhammad Nasir karena ditulis dalam bahasa Belanda itu. Nah, nanti di surat Bung Karno lagi 22 April, Bung Karno memuji Muhammad Nasir lagi. Ya, alangkah baiknya kalau Tuan punya mubalik nanti bermutu tinggi seperti Tuan M. Nasir misalnya. Saya punya keyakinan yang sedalam-dalamnya ialah bahwa Islam di sini yang di seluruh dunia tak akan menjadi bersinar kembali kalau kita orang Islam masih mempunyai sikap hidup secara kuno saja yang menolak tiap-tiap kebaratan dan kemodernan. Nah ini adalah pujian. Jadi kalau kita lihat pikiran Bung Karno ya bangga dengan Muhammad Nasir karena tulisannya bagus ya dan nulis dalam bahasa Belanda waktu itu. Bung Karno ini kan memang termasuk yang nanti berdebat dengan Pak Nasir juga. Ya, karena Bung Karno ingin Islam maju, tapi kebablasan. Ya, menurut Pak Nasir, menurut Tuan Hasan begitu. Nah, itu ya tambahan saya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ya untuk bagaimana melahirkan ya pemimpin ke depan. Model Pak Nasir ini tetap sangat relevan ya sampai sekarang. Ya, terima kasih, Nur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tambahan Pak Dian tadi mengingatkan saya sedikit ya, tambahan sedikit. Pak Nasir itu mendidik murid-muridnya itu ketika di AMS itu dengan cara ini langsung umpamanya masa siswa-siswa yang sudah sekolah kelas 3 sebagainya ditugaskan menjadi khotib oleh Pak Nasir. Ini kan juga satu upaya memberikan kepercayaan
pada anak-anak muda pada ketika itu ya, jadi khotib, lalu bertanggung jawab untuk memimpin satu persidangan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu cara Pak Nasir untuk melatih anak-anak murid-muridnya pada waktu itu. Ya. Ada banyak jika di Dewan Dakwah juga ada banyak mendelegasikan pada anak-anak muda bidang-bidang yang perlu dilakukannya. Apalagi setelah beliau dilarang oleh pemerintah untuk luar negeri ya, petisi 50 karena kekritisan Pak Nasir terhadap pemerintah kita meluruskan mengenai Pancasila itu, beliau kan nggak boleh keluar, tapi banyak mendelegasikan kepada anak-anak muda yang lain. Jadi beliau mempraktekkan itu. Dulu Pak Nasir itu menulis buku-buku itu, nama samaran itu Amukhlis ya Pak Dian, ya? Pakai nama Amukhlis beliau. Ya, Mukhlis ya. Amukhlis. Jadi itu juga yang dipuji oleh Bung Karno itu. Karena Bung Karno rupanya di pengasingan dia sempat banyak membaca buku. Jika di Bandung ada kesibukan pergerakan, sekolah sebagainya, dia nggak sempat banyak baca buku. Jadi dia banyak buku, pada dia memuji di rumah itu. Dan seperti Pak Nasir tadi, seperti dikatakan Pak Dian, sehingga Pak Nasir mengatakan dia punya 3 orang guru yang sangat dia hormati, yaitu A. Hasan, dan Syekh Ahmad Surkati, dan mentor politiknya adalah Haji Agus Salim itu. Dan itu yang berkesan. Di samping itu tentu dia otodidaknya tinggi sekali. Ya. Dia sebagai seorang otodidak yang tertib dan tinggi dan bacanya banyak. Kalau dia berdialog dengan seorang ahli hukum, seolah-olah dia memang betul-betul sarjana hukum gitu. Berdialog dengan seorang politik, memang dia menekunin betul. Nah, itu dari otodidak yang dia lakukan. Nah, inilah barangkali pesan untuk kita ya, bagaimana kita menekuni bidang-bidang terkait itu ya, untuk melanjutkan perjuangan kita semuanya. Terima kasih, silakan berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Oke. Terima kasih banyak atas penambahan dari Ustaz Dr. Ardian Husaini juga Ustaz Muhammad Nur. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada para hadirin sekalian. Dipersilahkan jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri hari ini. Ya, saya boleh bertanya. Oke, monggo silakan. Ya, saya baru pertama kali ikut ini kajian tentang Muhammad Nasir. Saya mengajar di sekolah di Tangerang. Saya ingin bertanya, kira-kira untuk saya sebagai guru itu buku apa yang mampu ya untuk membuat saya itu berpikir seperti pola pikirnya Muhammad Nasir, yaitu buku-buku apa yang saya perlu baca, saya perlu beli di sekarang ya, di zaman sekarang ini. Itu saja mungkin tipsnya dari Bapak, silakan. Terima kasih. Monggo Ustaz ditanggapi. Kumpulkan dulu, jawab dulu. Dijawab saja, dijawab dulu. Iya, nanti mungkin Pak Dian bisa menambahkan. Banyak sekali buku-buku yang bisa mengarah ke sana ya. Kalau dari sumber aslinya buku-buku Pak Nasir itu yang perlu Anda baca itu namanya Capitas Lecta. Itu ada 3 jilid ya. Capitas Lecta itu kumpulan-kumpulan dari statement pidato-pidato Pak Nasir, dari tulisan-tulisan Pak Nasir, digabung jadi Capitas Lecta. Ada juga buku namanya Fiqhud Dakwah. Dan juga kalau bisa menggali ke majalah-majalah lama dan majalah pembina majalah Agama Islam dan sebagainya itu, di mana Pak Nasir juga sejak di Bandung ikut aktif di majalah tersebut ya, pembela Islam ya. Dan bagaimana Pak Nasir mengkritik seorang gurunya ya, keberanian dia dan juga kecanggihan dia, bagaimana beliau Pak Nasir selalu melakukan. Jadi, dan banyak juga buku-buku karangan Ardian Husaini atau Dr. Ardian Husaini yang bisa Anda dapat ya, berkaitan dengan pemikiran-pemikiran supaya kita bisa seperti Pak Nasir. Banyak, nanti barangkali bisa Anda menghubungi ke Dewan Dakwah ya, bisa kita berikan referensi yang bisa Anda baca dengan baik lah. Barangkali Pak Dian mau menambahkan, silakan Pak Dian. Iya, memang bagusnya bukan hanya baca ya, memang bagusnya ikut kajian rutin nanti di Dewan Dakwah, karena memang kadang-kadang kalau Pak Nasir itu bukunya banyak sekali, ada yang ditemukan itu 70-an buku ya, yang besar, yang kecil, kumpulan tulisan gitu sekitar itu.
Jadi memang perlu sebelum membaca punya kerangka berpikir. Tapi sebagai karya Pak Nasir, betul saya setuju Pak Nur ya, buku Fikih Dakwah itu yang menjadi rujukan ya, banyak apa namanya tokoh aktivis-aktivis mahasiswa ya, seperti Perdana Menteri Malaysia sekarang ini Pak Anwar Ibrahim ya, selalu beliau cerita tuh di mana-mana bahwa bacaannya waktu mahasiswa dulu ya buku Fikih Dakwahnya Pak Nasir itu. Ya, karena yang memberikan pemahaman ya tentang apa melahirkan kader dai. Saya kira itu dulu nanti Apa? ya bisa di kapital kita terutama tulisan-tulisan Pak Nasir terkumpul di situ. Bisa kapan-kapan ya sempatkan siapain mampir ke Dewan Dakwah, ke perpustakaan. Di sana banyak nanti karya-karya Pak Nasir yang bisa dibaca. Baik, terima kasih. Kalau Terima kasih Pak Dokter. Dewan Dakwah kita ada STID ya, kalau Anda ingin sekolah di situ lebih bagus lagi. Itu bisa dididik menjadi seorang dai. Ya, bisa dilihat di webnya Sekolah Tinggi Dakwah Muhammad Nasir, untuk lembaga pendidikan kita. Ya, silakan yang lain. Baik. Barangkali penanya mau menanggapi. Ya, berarti berawalnya dari fikih dakwah dulu ya. Kemudian juga kalau bisa Ya, saya harus datang ke perpustakaan, ke tempat Dewan Dakwah yang mungkin ada di Tangerang. Nanti saya akan cari infonya. Mudah-mudahan saya bisa belajar lebih banyak bagaimana kerangka berpikirnya. Mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. ya. Anda sekarang sekolahnya di mana? Siapa namanya yang bertanya? Saya di PTIQ di Jakarta Selatan, Pak. Oh, pertanyaan Al-Quran. Iya. Saya pikir di perpustakaan itu masa nggak ada fikih dakwah? Saya ingat ada. Kalau nggak ada nanti beritahu, bisa hubungin kita. Iya, cuman karena online ya saya jarang ke kampus jadinya. Iya. Oh, ya. Kalau nggak ada Oke. nanti kita kasih punya untuk perpustakaan PTQ supaya dibacakan orang yang lain. Ya, Berdakwah. insya Allah saya paham preferensi. Ya, Pak. Baik, baik. Makasih. Baik. Berhubung waktu sudah jam 5:30, Pak Nur ya. Baik. Barangkali mohon izin untuk dicukupi kali ya untuk sesi sore hari ini. Baik. Baik. Kalau Jadi, gitu kita. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan, meskipun singkat ya, tapi poin-poin penting yang kita sampaikan dan juga tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Dr. Raden kita ini, menambahkan beberapa poin penting ya, dan tentunya ini merupakan amat-amat terbatas lah, harus diikuti kajian-kajian terlalu, ya. Dan banyak kajian-kajian kita mengenai kepemimpinan Pak Nasir ya, samping membaca buku, mengikuti kajian, dan terutama dai-dai kita yang ada di daerah terus-menerus belajar. Karena Pak Nasir itu otodidaknya baik sekali, tinggi sekali ya, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya, dan juga gemar membaca. Nah, ini membaca juga salah satu upaya yang harus kita biasakan. Ya. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya juga menguasai bahasa. Pak Nasir itu bisa menguasai 5 bahasa dia. Nah, di samping bahasa Indonesia, tentunya dia bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan bahasa Latin. Nah, itu juga salah satu cakrawala membuka keilmuannya, sehingga dia bisa berinteraksi. Jadi dia pernah memimpin sidang internasional di beberapa negara karena kemampuan yang berbahasa itulah. Itu merupakan daya tambah penting yang dilakukan oleh. Maka kita generasi muda sekarang ini jangan terpaku dengan duduk di bangku kuliah saja, nanti selesai tepat waktu dan sebagainya, mengejar IP saja itu jauh dari cukup ya. IP itu tidak menjadikan ukuran seorang mahasiswa yang baik, karena di lembaga pendidikan itu yang penting menanamkan akhlak, yang juga Pak Nasir menekankan sekali pada akhlak itu. Dan Pak Nasir ini sebagai seorang intelektual yang tidak berpikir di menara gading, seperti kata Pak Adian tadi, dia langsung terjun. Ya. Dia tidak duduk menara gading, menonton manis, tapi dia langsung terjun ke lapangan. Ke lapangan untuk mengaplikasikan dan berdialog langsung dengan masyarakat. Yaitu closing remark saya. Terima kasih sekali lagi karena waktunya terbatas. Insya Allah kesempatan lain kita. Terima kasih. Baik. Kalau begitu, mari kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup.
Mari kita tutup sama-sama kuliah Ramadan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, bilaik. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak pada pemateri yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan bisa menambah cakrawala keilmuan kita semua yang hadir pada kuliah Ramadan sore hari ini. Dan juga terima kasih kembali kepada Dr. Adin Husaini yang menambahkan apa yang dikira kurang tadi. Saya Ilyas Zulfikar mohon undur pamit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Barakallahu fikum.